Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlights. Raksasa minyak BP membukukan laba bersih sebesar 1,63 miliar US dollar pada kuartal 2 2025. Lonjakan kinerja ini berbalik dari kerugian tahun lalu didukung penemuan cadangan migas besar di Brazil. British Petroleum mencatat laba bersih 1,63 miliar US dollar atau sekitar 26,71 triliun rupiah pada kuartal 2 2025. Capaian ini membalikan kerugian bersih 129 juta US dollar yang diderita pada periode yang sama tahun lalu. CEO BP Murray Auchincloss menyebut ini sebagai kuartal yang kuat secara operasional dan strategis. Perusahaan juga mengumumkan menemukan cadangan minyak dan gas terbesar dalam 25 tahun terakhir di lepas pantai Brazil. Langkah ini sejalan dengan perubahan strategi bisnis BP sejak Februari yang kembali fokus pada migas ketimbang energi bersih. Namun harga energi global masih tertekan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat dan rencana OPEC Plus meningkatkan produksi. Adapun BP mampu mencetak laba berkat penurunan nilai aset yang lebih rendah khususnya pada LNG serta divestasi. Pesaingnya seperti Total Energies, ExxonMobil dan Chevron justru melaporkan penurunan laba signifikan di kuartal ini. Sementara Shell, sesama raksasa energi asal Inggris, hanya mencatat sedikit peningkatan laba. Berbagai sumber, IDEX Channel. Raksasa minyak Arab Saudi Aramco melaporkan penurunan laba kuartal kedua sebesar 22%. Langkah efisiensi dan penjualan aset pun disiapkan di tengah turunnya harga minyak dan meningkatnya utang perusahaan. Perusahaan minyak raksasa Arab Saudi Aramco mencatat penurunan laba bersih kuartal kedua menjadi 22,7 miliar US dollar. Dari 29,1 miliar US dollar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah turunnya harga minyak mentah dan meningkatnya beban utang perusahaan. Dividen yang menjadi sumber utama pendanaan kerajaan juga dipangkas sekitar sepertiga tahun ini. Aramco tengah memangkas biaya dan membuka modal dari aset berimbal hasil rendah untuk dialihkan ke investasi inti berimbal hasil tinggi. CFO Ziad Al-Mursyad menyatakan aset yang dilepas umumnya terkait infrastruktur, namun tidak merinci jenisnya. Perusahaan juga hampir mencapai kesepakatan pengumpulan 10 miliar US dollar dari grup yang dipimpin BlackRock, serta mempertimbangkan penjualan 5 pembangkit listrik tenaga gas senilai 4 miliar US dollar. Harga minyak mentah rata-rata Aramco pada kuartal kedua turun menjadi 66,7 US dollar per barel dari 85,7 US dollar setahun lalu dan 76,3 US dollar pada kuartal sebelumnya. Sementara total pinjaman melonjak menjadi 92,9 miliar dolar Amerika dengan rasio utang naik menjadi 6,5% dari minus 0,3% pada tahun lalu. Aramco mengonfirmasi total dividen kuartal kedua sebesar 21,3 miliar dolar Amerika, termasuk sekitar 200 juta dolar Amerika dividen kinerja. Berbagai sumber IDEX Channel. Maskapai penerbangan Jetstar Asia menutup operasional penerbangannya mulai 31 Juli lalu. Manajemen Jetstar mengungkapkan penutupan operasional tersebut diakibatkan kian masifnya tantangan yang dihadapi saat ini. Maskapai penerbangan bertarif rendah Jetstar Asia menutup operasional penerbangan mulai 31 Juli 2025. Penutupan dilakukan usai beroperasi selama 20 tahun di kawasan Asia. Keputusan penutupan operasional diambil usai manajemen maskapai yang berbasis di Singapura ini melakukan peninjauan menyeluruh terkait kondisi maskapai dan tantangan dalam industri penerbangan. Manajemen Jetstar Asia dalam pernyataannya mengakui saat ini menghadapi tekanan berupa meningkatnya biaya pemasok, tarif bandara, biaya penerbangan serta bertambahnya kapasitas dan persaingan antar maskapai penerbangan di kawasan Asia. CEO Qantas Vanessa Hudson selaku induk perusahaan Jetstar menyatakan bahwa meski pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menghadapi tantangan di industri penerbangan, sebagian biaya dari pemasok Jetstar Asia meningkat hingga 200%.
Kenaikan tersebut pun secara signifikan mengubah struktur biaya operasional perusahaan. Selain itu, skala operasi Jetstar Asia yang kecil dan hanya dilayani oleh 13 pesawat Airbus A320 dinilai tidak mampu bersaing dalam jangka panjang di pasar yang didominasi oleh maskapai dengan armada yang jauh lebih besar. Berbagai sumber, IDX Channel. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dua raksasa otomotif Jepang, Toyota dan Honda diprediksi mengalami penurunan laba signifikan pada tahun fiskal 2025 dan 2026. Ya, kondisi ini menjadi perhatian industri otomotif dunia, mengingat kedua perusahaan menghadapi tantangan eksternal seperti tarif impor Amerika Serikat dan penguatan mata uang yen. Toyota memperkirakan laba bersihnya akan turun sekitar 34,9% pada 2025, sebagian disebabkan oleh biaya tambahan akibat tarif impor sebesar 180 miliar yen. Sementara itu Honda bahkan memprediksi penurunan laba bersih hingga 70% untuk tahun fiskal yang berakhir 2026. Selain tarif perdagangan, penguatan mata uang yen mengurangi nilai konversi pendapatan Toyota dan Honda dari dolar ke yen. Hal ini berdampak negatif terhadap laba bersih perusahaan yang bergantung kuat pada pasar ekspor. Kondisi pasar otomotif global yang lesu dan daya beli konsumen yang lemah turut memperbesar tantangan. Toyota dan Honda tengah berupaya menghadapi tantangan ini dengan strategi yang meliputi peningkatan penjualan kendaraan listrik, efisiensi operasional dan pemanfaatan ajang otomotif seperti Gias 2025 untuk menarik minat konsumen. Meski laba turun, Toyota tetap optimis bisa sedikit meningkatkan volume penjualan pada tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, OpenAI resmi merilis model AI gratis bernama GPT-OSS. Ya, langkah ini disebut untuk menyaingi Meta dan DeepSeek sekaligus memperluas akses teknologi kecerdasan buatan. OpenAI meluncurkan model AI baru bernama GPT-OSS dengan dua varian yang bersifat open weight. Berbeda dengan ChatGPT, model ini dapat dikustomisasi oleh pengembang untuk berbagai kebutuhan. CEO OpenAI Sam Altman mengatakan rilis ini bertujuan agar AI dapat diakses sebanyak mungkin oleh orang di seluruh dunia. Model GPT-OSS hanya berbasis teks namun menawarkan kinerja tinggi dengan biaya rendah. OpenAI menyebut model ini cocok untuk pencarian internet, eksekusi kode komputer, dan dapat dijalankan di sistem lokal. Altman berharap rilis ini mendorong lahirnya riset dan produk baru berbasis AI. Selain terbuka untuk publik, GPT-OSS juga dilengkapi mekanisme pencegahan penyalahgunaan. OpenAI memastikan model ini tidak digunakan untuk tujuan jahat atau berbahaya. Adapun langkah ini diharapkan memperkuat posisi OpenAI di persaingan AI global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, dunia teknologi kembali mencatat sejarah menjelang ulang tahun ke-7, Realme resmi mengumumkan pencapaian luar biasa. Ya, lebih dari 300 juta pengguna telah memilih produk Realme di seluruh dunia. Pertumbuhan pesat ini menjadikan Realme salah satu merek smartphone dengan perkembangan tercepat. Hanya dalam 7 tahun sejak berdiri, Realme mampu tumbuh dari 0 hingga 300 juta pengguna global, melampaui banyak merek mapan lainnya. Ditopang ekspansi agresif ke lebih dari 100 negara, Realme kini bertengger di posisi 7 besar produsen smartphone dunia dan tetap konsisten di 5 besar di pasar-pasar utama seperti India, Asia Tenggara. Strategi harga terjangkau, inovasi produk, dan pendekatan marketing ke generasi muda menjadi kunci keberhasilan Realme dalam meraih pasar internasional. Realme tak hanya berinovasi. Di ajang MWC 2025, Realme meluncurkan strategi 3 tahun berikutnya dengan target berani mengandalkan jumlah pengguna global serta menghadirkan 100 juta smartphone dengan teknologi AI dalam waktu dekat. 3 lini produk andalan, GT Series untuk performa flagship dan AI, Number Series sebagai benchmark performa kamera dan mid-range, serta C Series untuk teknologi terjangkau menjadi senjata utama Realme menuju masa depan. Realme terus menempatkan anak muda sebagai pusat inovasi. Fokus Realme ke artificial intelligence, desain trendy, pengalaman gaming, serta kolaborasi dengan berbagai merek global. Menunjukkan komitmen brand untuk menjadi popularizer teknologi mutakhir yang mudah diakses di seluruh lapisan masyarakat muda di dunia. Dengan dukungan komunitas dan branding kuat, Realme optimis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperluas pangsa pasar internasional. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, Apple Music kini membawa pembaruan besar lewat versi 5.0 beta untuk Android yang mengadopsi berbagai fitur terbaru dari iOS 26. Ya, dengan update ini, pengguna Android dapat menikmati pengalaman musik yang lebih personal dan juga fungsional, mengurangi kesenjangan pengalaman antara dua platform utama tersebut. Apple Music ini membawa pembaruan besar lewat versi 5.0 beta untuk Android. Salah satu fitur unggulan yang dibawa Apple Music 5.0 beta ke Android adalah Pin Music to Your Library. Fitur ini memungkinkan pengguna menyelamatkan lagu, album, atau playlist favorit ke bagian atas perpustakaannya agar mudah diakses kapan saja. Kemudian ini membuat pengalaman mendengarkan musik jadi lebih terorganisir dan cepat. Selain itu, interface Apple Music di Android diperbarui dengan desain baru yang mengusung elemen-elemen dari iOS 26, termasuk tampilan yang lebih minimalis dan navigasi lebih intuitif. Personal playlist juga kini dapat disusun lebih fleksibel, meningkatkan kenyamanan pengguna saat menjelajahi dan mendengarkan koleksi musik digital mereka. Pembaruan juga memperkuat integrasi Apple Music dengan perangkat lain seperti dukungan lebih baik untuk fitur Chromecast dan berbagai sistem audio nirkabel, memudahkan pengguna Android dalam memutar musik dari berbagai perangkat secara mulus dan lancar. Berbagai sumber, iDeck Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di iDeck Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.